Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan pada malam hari ini kami sangat senang kedatangan tamu di gedung Mualaf Center Yogyakarta, yaitu Mas Miko dan saudara-saudara yang lain ya. Dan Mas Miko ini saya dengar katanya ada niatan berkunjung ke Mualaf Center Yogyakarta, niatan untuk masuk Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, benar? Iya. Ada yang memaksa Mas Miko? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang mengiming-imingi? Nggak ada ya. Mas Miko datang sama siapa Mas, kalau boleh tahu Mas? Sama saudara-saudaranya. Saudara-saudara. Iya, ini saudara kandung atau? Bukan. Oh bukan. Oh gimana nih ceritanya? Kalau jadi sebelum pensyahadatan kita mulai, kita mengenal Mas Miko lebih dalam boleh ya? Boleh. Mas Miko nama lengkapnya? Andreas Niko Pujakusuma. Andreas Niko Pujakusuma. Ya. Panggilannya Niko. Niko. Oke. Mas Niko tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Asli Jogja atau? Bukan. Bukan. Memang baru pindah 1,5 tahun. 1 tahun. Iya. Sekarang tinggal di mana? Gimana? Sekarang tinggal di? Ikut tante. Ikut tante. Iya. Oh, tante nggak ikut nih ke sini? Enggak. Nggak ikut. Enggak. Tapi orang tua, keluarga tahu Mas Niko mau masuk Islam? Sebelum kesini memang sudah harus ngomong dulu. Ngomong dulu? Iya. Terus apa respon mereka? Marah pasti. Marah? Iya. Kecewa. Gimana? Apa yang mereka katakan waktu itu? Kalau boleh tahu nih. Kemarin itu saya bilang bahwasanya saya mau menjadi mualaf. Terus orang tua berkata, kowe iki digedhekne teko cilik nganti gede. Kok terus koyo ngono? Awakmu ki wis dibaptis. Terus apa gunane dibaptis? Saya menjawab, itu kan hak saya. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia, hak asasi manusia itu memilih apa yang dia inginkan tanpa ada paksaan. Masya Allah. Jadi dari situ Mas Niko bulat tetap ingin masuk Islam. Iya, betul. Masya Allah. Jadi dari keluarga seluruhnya juga memang menolak keputusan Mas Niko ini. Iya, termasuk tante juga. Termasuk tante juga. Jadi sekarang tinggal sama siapa? Sama tante masih. Masih sama tante. Cuman memang masih menolak. Iya. Masih menolak. Itulah kenapa sekarang datang sama saudara yang lain. Kamu boleh dikenalin ini dengan Mas siapa ini? Mas Wahyu sama Pak Naryo. Aryo. Oh, Pak Aryo. Saya kira Pak Naryo. Pak Naryo yang ini. Jadi Naryo jadi 2 ini Pak Aryo. Ini gimana bisa ketemu sama Mas Wahyu sama Pak Aryo ini, gimana ceritanya ini? Kalau ketemu Mas Aryo memang sudah 2018. 17 sebelum sampai di Jogja berarti? Iya. Dari mana itu? Dari dulu Mas Aryo itu ikut kayak bangun kafenya tante itu. Oh. Ya, jadi awal mula ketemunya seperti itu. Oh, gitu. Oke. Terus dekat sama Mas Aryo. Iya. Terus bisa sampai tertarik masuk Islam ya apa karena sering sharing sama Mas Aryo? Enggak, memang kalau belajar memang itu sudah sejak SD. Kan kalau sekolah di negeri kan ada kecampur gitu ya. Guru agamanya terus disuruh keluar nggak apa-apa. Saya nggak mau. Malah saya pengen belajar. Kenapa malah pengen? Karena kepengen tahu itu apa sih perbedaannya. Terus ternyata banyak sekali perbedaannya. Bahkan apa yang saya dapatkan waktu di gereja sama pelajaran agama Islam itu kok lebih nyambung Islam daripada di Katolik. Oh, Masya Allah. Kalau boleh contoh misalnya apa nih misalnya yang bikin Islam ini lebih nyambung nih? Kalau di Islam kan tidak boleh menyembah berhala. Nah, sedangkan di Katolik itu diwujudkan. Dibikin patungnya iya. Gitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi Mas Niko ini dulu waktu Katolik termasuk Katolik yang religius, taat. Wah, bisa dibilang tidak. KTP, cuman KTP. Katolik KTP berarti. Iya. Banyak alasan sih, Mas. Kalau mau ke gereja, disuruh ke gereja. Alasannya tuh sakit perut. Kalau enggak mau latihan sepak bola atau gimana. Pokoknya nyari alasan terus. Iya. Memang enggak pengen aja gitu ya. Enggak. Memang enggak ada niatan. Enggak ada. Terus kepikiran pengen masuk Islam itu dari kapan, Mas?
Waktu SMA. Dari SMA? Iya. Itu berapa tahun yang lalu tuh kira-kira? SMA 2013. 2013? 10 tahun yang lalu, kurang lebih. Itu udah mulai tertarik tuh? Karena Tertariknya malah kan SD. dari SD ya? Iya. Oke, terus pas SMA itu kenapa kepikiran lebih yakin masuk Islam itu kenapa? Karena kayak lebih apa ya, dipelajari lebih dalam itu lebih perasaannya itu beda sama yang di Katolik gitu. Sama yang di Katolik? Iya. Dari tahun 2013 sampai sekarang 2023, ini 10 Iya. tahun nih jaraknya? Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Baru hari ini lah, baru malam ini lah Mas Niko ini membulatkan tekadnya mau masuk Islam, bersyahadat pada malam hari ini. Iya. Yang bikin Mas Niko yakin malam ini apa nih? Dan penantian selama 10 tahun ini apa yang bikin Mas Niko udah menanti begitu lama nih sebenarnya? Saya baca dari Alkitab itu bahwasanya di Yesus itu bukan Tuhan, tetapi itu utusan. Utusan Tuhan. Iya. Jadi walaupun Mas Niko ini tidak termasuk orang yang beribadah, tapi mempelajari ya. Sedikit. Tetap mempelajari. Masya Allah. Itu kapan itu ketemu dengan Yesus itu bukan Tuhan di kitab itu kapan? Barusan. Baru-baru ini. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi di kitab itu sendiri pun menyatakan bahwa Iya. Yesus bukan Tuhan ya. Dan itulah Mas Niko yakin Iya. malam ini kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya. Iya. Ya. Dinul Haq, Dinul Islam ya. Iya. Sudah yakin Mas ya? Sudah. Masya Allah. Kalau sama Mas Wahyu nih gimana ceritanya bisa? Kalau Mas Wahyu siapa? Baru kita. Iya. Waktu main di tempatnya Mas Aryo, terus ketemu Mas Wahyu. Kayak gitu. Oh, Mas Aryo, Mas Wahyu saudaraan atau? Enggak. Oh, enggak. Kalau Mas Aryo katanya dulu juga mualaf atau? Iya. Dari tahun berapa, Mas? Lupa saya, Mas. Udah lama banget ya? Iya, Mas. Yang penting Islamnya aja deh gitu ya. Ubanan, Mas. Berarti dari sebelum ubanan dulu. Enggak, sebenarnya masuk Islam beneran itu barusan sih sebenarnya. Mm. Meyakini beneran. Karena banyak bentrokan hati orang tua. Kalau aku bilang ya harus kalau udah mengerjakan sesuatu ya udah pelajarin sampai selesai. Kan gitu. Sama ketika saya harus memulai Islam ya saya perlu belajar Islam. Jadi saya bilang ya saya belajar terus mungkin sampai mati kayaknya. Masya Gitu Allah, Masya Allah. Sama kayak saya juga, saya belajar juga sampai mati ini. Ya, saudara-saudara kita yang lain juga, teman-teman kita di sini juga gitu. Kita belajar juga sampai mati. Insya Allah kita belajar bareng-bareng ya, Mas Niko, Ya. Pak Aryo ya. Nah, Insya Allah. Baik, mungkin dari Mas Naryo ada mau nanya sesuatu sama Mas Niko? Atau sadar dulu aja. Lalu kita syahadat dulu ya. Oke, baik. Oke. Mas Niko, Ya. saya minta Mas Niko untuk membaca surat ini, surat pernyataan memeluk agama Islam. Ya. Ya. Dari atas sampai Dari Bismillah. Oh, ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai nanti dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, pada bagian asyhadu alla ilaha illallah dan artinya Mas Niko nanti mengulangi setelah saya. Oh ya. Gitu ya. Oke. Bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lanjutkan. Yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Andreas Niko Pujakesuma. Tempat tanggal lahir Nganjuk, tanggal 18 Agustus 1997. Alamat pekerjaan belum atau tidak bekerja. Agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dari diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Sabtu tanggal 22 Syawal 1444 Hijriah atau 13 Mei 2023 Masehi. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, ini ikutin setelah saya.
Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ulangi terus sekali lagi ya. Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Silakan dilanjut. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, taat, menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dengan momen yang singkat ini, maka Mas Niko sah sekarang menjadi seorang Muslim. Dan ini adalah momen awal dari lembaran hidup Mas Niko yang baru. Selamat ya Mas. Semoga istiqomah. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau ngasih selamat, silakan. Berdiri aja. Kalau lihat dari sorot matanya ini udah malah keyakinannya teguh banget. Selamat banget. Duduk sini lagi, Mas. Selamat. Terima kasih. Istiqomah. Ya. Oke. Gimana perasaan Mas Niko setelah pensyahadatan ini, setelah 10 tahun memendam rasa dan pada malam hari ini? Yang pasti terharu, senang. Senang? Iya. Masya Allah. Deg-degan gak sih? Deg-degan gak tadi? Deg-degan? Ya. Masya Allah. Takut salah. Masya Allah. Mas Niko, saya minta tanda tangan di sini ya. Nama materai sama namanya. Sekali lagi di tempat yang sama. Satu saya minta dari antara Mas Wahyu atau Pak Anto. Aryo, Mas Aryo, sama aja, silakan. Di sini dengan nama jelasnya. Acak kali, Mas. Di sini dengan namanya. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini ada sedikit bingkisan dari
sebagai tanda sayang, tanda cinta kami pada Mas Niko. Ini ada sedikit yang bisa digunakan untuk belajar ya. Ada buku Iqra, ada Quran ya. Jadi Al-Quran ini full dalam bahasa Arab yang nanti bakalan Mas Niko pelajari, Mas Niko baca dan menjadi pedoman hidup ya. Dan ini adalah Iqra, buku Iqra. Buku Iqra ini salah satu metode mempelajari bagaimana cara membaca bahasa Arab yang cukup populer di Indonesia. Nah, nanti ini akan diajarkan juga oleh pembinanya nanti ya. Oke. Dan juga ini adalah buku panduan praktis hijrah, buku yang bisa jadi pembelajaran nanti Mas Niko. Jadi Mas Niko bisa baca-baca dari buku ini dan juga didiskusikan dengan pembinanya nanti gitu. Di sini ada sarung, di sini ada sajadah ya. Oke. Dan ini ada titipan dari Muzaki yang menitipkan zakatnya di Mu'alaf Center Yogyakarta, diteruskan kepada mu'alaf yang bersyahadat di Mu'alaf Center Yogyakarta. Salah satunya Mas Niko malam ini. Mohon diterima, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Disimpan di taruh meja dulu nggak apa-apa. Iya. Kita ngobrol santai lah. Nggak buru-buru toh, Mas Nggak. Niko toh. Kita relax toh. Oke. Ya, mungkin momen-momen syahadat kita ya agak sedikit serius lah ya. Iya. Serius syahadat. Ya kita sekarang ngobrol santai. Di sini ada Pak Joko, ada Mas Naryo ya kan. Mungkin kalau ada yang mau ditanya nih, mungkin dari Pak Joko dulu nih. Udah penasaran ya? Saya cukup lihat dari sorot matanya ini memang beliau dari kecil ke umur yang SMA udah mulai tertarik, dan 10 tahun ke sini ini sudah klimaknya sekarang ini. Mantap, Masya Allah. Tapi sedikit mungkin sedikit sharing bahwa dalam saya itu kan memang ada, apakah kamu akan, intinya itu baik-baik saja setelah mengucapkan kami beriman. Jadi memang hidup itu adalah perjuangan. Jadi memang, dan sebelum kita juga ya seperti ini, memang konsekuensi beragama. Sebelum kita ada yang mengalami ujian yang lebih berat, dan memang katanya konon kalau kita sedang menghadapi ujian, kita melihat yang lebih di bawah kita ya, banyak lagi yang lebihan. Jadi biar kita lebih ringan. Jadi memang ya seperti ini. Tapi insya Allah dengan kita berjamaah ini semuanya jadi terasa ini. Masya Allah. Lagi mungkin dari Mas Naryo. Udah dipikir agak lama ini, masih belum keluar nih kata-katanya. Alhamdulillah ya dapat saudara baru. Iya. Saya terharu karena saya juga pernah merasakan. Semoga kita semua syukur. Amin. Mas Niko, Mas Niko, aku lihat data di KTP-nya ternyata Nganjuk. Masih ada saudara di Nganjuk? Nggak ada. Oh, nggak ada. Iya. Udah. Memang saudara di Jogja semua. Memang. Oke. Memang asli kakek nenek Jogja. Kakek nenek asli Iya. Jogja. Oke. Orang tua sekarang di mana orang? Di Wates. Di Wates. Iya. Tapi tinggal sama bibi malahan. Iya, karena kerjanya di kota. Oh gitu. Iya. Oh, berarti masih sering ini nggak pulang ke rumah orang tua nggak? Terakhir pulang hari Selasa kemarin. Selasa kemarin. Iya. Berarti sepekan ada beberapa kali Kok pulang. Selasa sih, enggak sih. Rabu atau Kamis lupa. Rabu. Ya. Antara itulah ya. Iya. Tapi sepekan ada beberapa kali pulang atau memang sepekan sekali? Enggak. Enggak. Kadang-kadang aja. Kalau kepengen pulang aja. Kalau pengen pulang ya. Kalau sama mereka gimana sih biasanya kesehariannya, kayak tipikal Mas Niko nih yang senang deket sama orang tua atau enggak begitu? Ya, kalau pulang itu ngobrol kayak gitu di depan rumah, makan bareng gitu ya. Masya Allah. Jadi kan dari Mas Niko nih tadi kan sempat bilang kalau ada pertentangan dari orang tua, dari keluarganya. Tapi alhamdulillah kan sekarang masih tinggal sama bibi ya. Sekarang masih tinggal sama bibi, pulang ke rumah juga masih oke toh ya. Kalau pulang ke rumah. Lihat besok. Lihat besok ya. Soalnya belum pulang ya. Belum pulang Mereka lagi. udah tahu belum? Mereka udah tahu belum? Sudah apa? Orang tua. Mas Niko mau syahadat ini udah tahu belum?
Belum. Cuman saya sudah bilang apapun keputusannya orang tua ngebolehin atau tidak, saya tetap bersikukuh dengan pendirian saya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi walaupun dengan ini, Mas Niko setelah ini malah menunjukkan bahwa ketika Mas Niko sudah menjadi seorang Muslim, berbakti kepada orang tua adalah hal yang sangat utama. Iya. Ya. Jadi begitu Mas Niko udah masuk Islam, jadi seorang Muslim, tunjukkan bahwa seorang Muslim itu mencintai orang tuanya dan sangat mencintai. Kalau kemarinnya sebelum menjadi seorang Muslim sayang sama orang tuanya, berarti nanti setelah ini harus semakin sayang ya Mas Joko ya, harus semakin sayang gitu. Jadi perbedaan secara akidah, perbedaan secara agama, kepercayaan kita, ya itu memang sebuah perbedaan kita, tapi tidak menjadi batas kita untuk tetap cinta, tidak menjadi batas antara kita untuk berbakti kepada orang tua. Seperti Nabi Ibrahim ke orang tuanya. Nah, selama masih hidup juga masih ada peluang pintu hidayah buat mereka. makanya. Dan kita doakan semoga mereka dilembutkan hatinya. Ya. Masya Allah. Kalau Mas Niko nih, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya, untuk teman-teman ya terima kasih sebelumnya sudah mau menerima saya, bahwasanya saya itu waktu itu bukan seorang Muslim, tetapi teman-teman juga mau menerima saya, bahkan saya mau belajar untuk gimana sih tata caranya untuk berwudu itu seperti apa, gerakannya itu seperti apa, sholat itu seperti apa, terus apa sih perbedaannya kayak sholat 2 rakaat, 4 rakaat, terus sholat istiqoroh atau sholat tahajud sepertiga malam. Karena saya benar-benar orang awam, tidak tahu apa-apa, mulai dari nol. Setelah belajar lebih lama, saya itu tambah cinta dengan Islam. Masya Allah. Jadi sebelumnya cuma tahu doang ya? Iya. Terus mempelajari, makin dipelajari makin cinta ternyata. Masya Allah, Masya Allah. Mas Aryo yang dulunya mu'alaf, sekarang nganterin orang lain mu'alaf. Masya Allah. Bapaknya Mas? Ya, Semua. Oh semua, sekeluarga? Iya. Oh Mas Aryo sekeluarga mu'alaf? Ya karena Mas Niko sudah Muslim, jadi tugas seorang anak yang sudah mualaf itu menyelamatkan kedua orang tuanya supaya mendapat hidayah. Jadi saya ikut kajian itu, kata Ustadz itu kalau kita mendoakan orang tua kita yang beda agama itu nggak sampai. Tapi kalau doa kita mintakan hidayah untuk orang tua kita, insya Allah kita kabulkan. Alhamdulillah, kita sambut saudara kita Mas Niko dan mari bersama-sama kita doakan. Alhamdulillah, telah bertambah saudara kita, telah kembali kepada fitrah saudara kita Mas Andreas Niko Pujakusuma. Mari sobat sekalian, sahabat Mu'alaf Center dimanapun Anda berada, menjadi saksi atas kembalinya insan kepada fitrahnya, memeluk agama Islam, dan mari kita doakan semoga Mas Niko istiqomah dalam Islam dan sampai husnul khotimah. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana harapannya setelah menjadi saksi nih atas bersyahadatnya Mas Niko? Apa harapannya Mas Joko pada saudara kita yang baru ini, Mas? Ya, bismillah. Harapan saya terhadap Mas Niko masuk Islam, mengenal Islam sudah dijalani, masuk Islam juga sudah dijalani, tidak terlalu sulit. Yang sulit adalah mempertahankannya. Memang seperti tadi siapa yang bilang bahwa iman itu naik turun. Nah, di mana kita harus pintar-pintar menyikapi ketika kita sedang futur. Begitu juga ketika sedang naik juga jangan terlalu
ini banget. Biasanya memang seperti halnya orang yang kayak punya baru belajar silat, wah udah Islam nih, udah kayak gimana itu ya. Sewajarnya kita juga belajar adab dan lain-lain, intinya dipertahankan dengan terus belajar mencari ilmu. Demikian. Ya, terima kasih. Dari Mas Naryo mungkin apa harapannya pada Mas Niko? Harapannya untuk Mas Niko sering-sering berjamaah, maksudnya harus sering-sering bersama teman-teman yang soleh, jangan sendiri, karena kalau sendiri itu temannya setan. Ya, kayak saya dulu ya. Tanggal 18 kita ada acara tahunan apa? Kumpul Mu'alaf dan Insan Hijrah. Waktunya jam 1 sampai jam 3. Yeah. Tanggal 18 hari Kamis. Ini dari apa teman-teman yang membersamai datang ke sini nih. Ada Mas Wahyu ya, Mas Wahyu nih. Iya. Oke, apa nih harapannya Mas Wahyu pada Mas Niko? Buat Mas Niko belajar dan terus belajar. Masya Allah. Jangan sampai putus. Jangan putus ya. Masya Allah. Kalau dari apa Mas Aryo? Mas Niko ya, Iya. semua tuh guru sama semua murid. Jadi sebaiknya kita berguru dan kita menjadi murid, dan kita juga menjadi guru. Itu ya Mas Niko. Iya. Ya itu Mas. Alhamdulillah Mas Niko. Oh iya. Mas Niko ini dari raut-rautnya ini Chinese ya atau? Dari tadi saya mau nanya itu. Nggak apa-apa, saya yang tanyain, tenang aja. Kakek nenek dari mama. Nenek dari mama. Iya. Kakek keturunan Jepang Chinese. Kalau nenek Chinese.